Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pelajaran yang kedua, yaitu bahasa Inggris. Nah, di bahasa Inggris ini kita akan masuk ke unit baru, yaitu unit 4 tentang Cici Cooks in the Kitchen. Nah, di unit 4 ini yang kita pelajari itu adalah kata kerja yang ditambahkan s atau es, ya. Yang kemarin kan biasanya cooking, sleeping. Nah, sekarang enggak. Kita akan belajar tentang cooks, sleeps, studies, seperti itu ya. Nah, biar kalian lebih paham, kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada 3 gambar, look and say. Ada gambar, kemudian ada kalimat yang menceritakan tentang gambar yang ada di halaman 35 ya. Oke, sekarang coba kita baca yang pertama. Mr. Ilham reads a book in the living room. Sekarang kata kerjanya itu reads, ya, reads. Mr. Ilham reads a book in the library. Reads itu artinya adalah membaca. Oke. Reads itu adalah artinya membaca. Karena ini adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang atau pekerjaan habit, ya, habit atau suatu pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Nah, kemudian kalau misalkan yang gambar yang kedua itu adalah Joshua watches TV every Saturday. Watches itu artinya menonton. Kalau kemarin kan watching kan, kalau kali ini adalah watch. Oke? Bacanya adalah watch. Yang artinya adalah menonton. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, Cici sleeps in the bedroom. Sleeps itu artinya adalah tidur. Karena beda, yang kemarin itu adalah sleeping, kalau kali ini adalah sleeps. Oke? Jadi yang kita pelajari itu adalah, kalau kemarin itu ditambahkan ing, kalau kali ini enggak. Subjek, masih ingat ya, subjek itu adalah I, you, we, they, he, she, it, dan juga nama orang dan juga nama benda. Oke, kemudian ditambahkan dengan kata kerja atau kita singkat sebagai verb, dan juga jangan lupa ditambahkan s atau es. Oke, baru diikuti dengan objek atau komplement. Seperti itu. Jadi ini adalah susunan dari kalimatnya, ya. Subjek ditambahkan dengan kata kerja, ya, kata kerja. Subjek ditambahkan dengan kata kerja, kemudian ditambahkan s atau es. Jadi kalau misalkan kata kerjanya diakhiri dengan huruf mati, itu ditambahkan dengan huruf s. Tapi kalau misalkan diakhiri dengan huruf hidup, ditambahkan s atau es. Kemudian diikuti dengan objek dan komplement. Oke, sampai sini paham? Oke, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, sekarang di sini ada Joshua takes a bath every day. Takes a bath. Ketutup. Takes a bath ini artinya adalah mandi. Jadi kata kerjanya adalah takes a bath. Ya, jadi takes-nya itu adalah kata kerja take, ya, dia karena ini adalah satu frase. Jadi dibuat dari take, jadi takes a bath. Oke, kemudian yang kedua itu adalah Mrs. Neneng cooks in the kitchen. Cooks itu adalah kata kerja yang ditambahkan dengan s. Dan kalau yang ini, Cici doesn't study every evening. Doesn't study. Kok beda Pak Putri dari yang tadi? Nah, ada sedikit perbedaan ya. Kalau yang tadi itu adalah kalimat positifnya, ini adalah kalimat negatif. Kalau kalimat negatif itu adalah rumusnya
subjek ditambah dengan do atau does ditambahkan dengan not, oke, baru diikuti dengan kata kerja, baru diikuti dengan objek. Nah, jadi kalau susunan kalimat itu seperti ini ya. Untuk kalimat yang negatif, kalau yang itu tadi kan positif ya, jadi subjek ditambahkan do atau does diikuti dengan not, kemudian verb lagi diikuti dengan objek atau komplement. Di sini artinya adalah Cici tidak belajar. Jadi artinya doesn't di sini artinya tidak. Oke. Doesn't. Bacanya doesn't ya. Itu artinya tidak. Atau kalau misalkan do juga artinya juga tidak, don't. Itu artinya tidak. Sama ya. Tuh. Jadi ini adalah kalimat negatif. Kalimat negatif itu adalah kalimat yang menyatakan tidak. Berarti kalau misalkan Cici doesn't study every evening, berarti Cici itu tidak belajar setiap malam. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada Cici and her mother cook in the kitchen. Lah Bu, kenapa di sini nggak ditambahin Bu s atau as-nya Bu? Nah, karena di sini ya, di sini subjeknya itu adalah plural. Plural itu artinya apa Bu? Banyak. Oke, biar lebih paham ya, Bu Putri langsung tulisin subjeknya banyak, lebih dari satu. Jadi yang pakai S atau AS itu apa Bu Putri? Subjeknya kalau misalkan cuma dibilangin satu orang atau satu benda. Misalkan kayak ini tadi, Joshua kan subjeknya satu kan, dia sendiri kan, jadi makanya ditambahkan S atau AS. Tapi kalau misalkan subjeknya banyak, lebih dari satu, itu tidak perlu ditambahkan S atau AS. Oke? Jadi Cici and her mother, berarti Cici and her mother itu kan ada 2 orang, ya kan? Berarti kata kerjanya tidak perlu ditambahkan dengan S atau AS. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahamin ya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, Cici and her family having dinner every day. Having dinner itu artinya adalah menyantap malam atau makan malam. Jadi di sini Cici and her mother. Cici and her mother ini subjeknya lebih dari satu. Cici and her family, Cici and her family. Her family itu adalah keluarga. Keluarga itu lebih dari satu. Itu ada adiknya, ada ibunya, ada kakaknya, ada ayahnya. Jadi bisa kita tuliskan dengan kata kerjanya having dinner every day. Oke, sekarang kita coba lanjut ke gambar berikutnya yang terakhir. Nah, Joshua and mother don't study in the living room. Lah, kok tadi doesn't, ini don't sih Bu Putri? Nah, itu bedanya. Jadi don't itu dipakai untuk subjeknya yang lebih dari satu. Terus Joshua and mother itu berarti orangnya ada 2 kan? Nah, berarti karena di sini banyak, jadi kita gunakan don't study in the living room. Jadi don't study itu digunakan kalau misalkan subjeknya lebih banyak, lebih dari satu. Oke? Terus kita lanjut ke listen and circle. Nah, kalian untuk penugasan kalian tinggal lingkari bagian yang kata kerja sesuai dengan gambar atau sesuai dengan pertanyaan yang Bu Putri sebutkan. Oke? Contohnya ini nomor 1.
What does Mrs. Neneng do in the kitchen? Sini kita lihat ya. What does Mrs. Neneng do in the kitchen? Ini Mrs. Nenengnya lagi ngapain nih? Lagi memasak. Memasak bahasa Inggrisnya apa? Cooks. Ya, jadi kita lingkarin yang bagian A. Jadi kalian bisa mengikuti ke nomor berikutnya, oke? Sekarang Bu Putri akan membacakan soalnya. Kemudian nanti kalian tinggal melingkari jawabannya, oke? Kalian cukup lingkari di buku cetak kalian, tapi menggunakan pensil ya, jangan menggunakan pena. Jadi nanti kalau misalkan salah bisa dihapus, oke? Kalian cukup melingkari dengan menggunakan pensil, oke? Tidak boleh menggunakan pena. Oke, siap? Listen and circle. Oke? What does Joshua do in the bedroom? Lihat gambar Joshua lagi ngapain? Joshua lagi ngapain? Tidur. Bahasa Inggrisnya tidur apa? Silakan lingkari bagian yang menurut kalian itu adalah jawaban yang tepat. Kemudian untuk nomor 3. What does Cici do in the living room? A. Watch TV. B. Studies. Tinggal kalian lihat apa yang sedang dilakukan Cici di living room, kemudian kalian lingkari bagian yang menurut kalian benar. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. What does Mother do in the living room? A. Studies. B. Plays. Silakan lingkari sesuai dengan jawaban yang tertera pada gambar. Oke, kita next. What does Aisyah do in the living room? A. Eats. B. Sleeps. Silakan lingkari sesuai dengan konteks gambar yang ada. Oke, yang terakhir itu adalah what does Bagas do in the bedroom? A. Plays. B. Studies. Silakan lingkari sesuai dengan gambar yang ada. Oke? Nah, bahasa Inggris cukup sekian dulu ya. Kita akan lanjut nanti dengan pelajaran yang ketiga, yaitu bahasa. Terima kasih sudah belajar hari ini. Tetap semangat ya. Kalau misalkan masih bingung, silakan bertanya di forum atau di Google, di grup chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.